Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, dengan sikap hati yang benar. Karena Tuhan datang bukan untuk mencari para penyembahnya, tapi Tuhan datang untuk mencari hati yang menyembah, hati yang terikat, hati yang terkait, hati yang datang dengan penuh cinta. Mari kita responi panggilan ilahi ini. Mari kita responi perasaan cinta ini. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati kasih-Mu. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat bernafas tanpa bantuan ventilator. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih bisa tertawa. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini hati kami masih bisa meresponi panggilan-Mu. Kami bersyukur untuk jaringan internet yang baik pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk cuaca yang baik pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap proses yang kami hadapi yang Engkau izinkan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengajari kami untuk mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Engkau mengajari kami, hati kami penuh dengan sukacita dalam tiap-tiap hal. Ini waktu-Mu Tuhan. Hidup ini milik-Mu. Kan ku abaikan segala hasratku agar Engkau tenangkan hatimu. Karena Engkau telah pertaruhkan semua ragamu demi diriku, yakni nafasmu. Biarkan cinta ini menggampaimu. Biarkan hasrat ini memanjakanmu. Dengan segala rasa yang kumiliki dan cinta tidak untuk menyakiti. Begitu indahnya rasa cinta-Mu ya Tuhan. Begitu inginnya kami untuk memiliki kasih-Mu. Karena semuanya ini bukan hayal. Karena cinta ini milik kita. Ya Tuhan, Sang Penyair cinta,
Sang Fajar, Sang Pemberi Harap, Sang Pemeluk, Sang Pemaaf. Sang Esa. Marilah kita hadapi hidup ini bersama. Kita jalani hari ini bersama. Walau perjalanan kadang tak ramah, seringkali Engkau izinkan ada air mata. Engkau setia. Kami harap kami dapat terus berlari untuk wujudkan semua mimpi menjelang masa depan yang kami ingini, menjelang hari yang Engkau ingini. Karena kami ingin suatu hari nanti, bila semua mimpi hati telah diraih, kami selalu ingin menghampirimu untuk meresponi panggilan suci-Mu. Meresponi untuk menjadi mempelai-Mu. Di hati ini akan kami labuhkan cinta terakhir kami. Ya Tuhan, sungguh indah kasih-Mu. Bagaikan huruf yang tersusun rapi dalam setiap kiblat bait suci-Mu. Bantu kami untuk mengerti rasa cinta ini. Ya Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami pada pagi hari ini dengan hikmat dan pengertian yang baru, agar kami semakin mengerti setiap panggilan, agar kami semakin mengerti setiap cinta yang Engkau berikan, agar kami semakin mengerti setiap didikan dan proses yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami menginjak kerikil-kerikil tajam. Agar kami sadar bahwa ketika kami berjalan bukan karena kemampuan kami. Agar kami sadar ketika kami berjalan, kami selalu memegang tangan-Mu yang kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami ingin pada pagi hari ini Engkau tuangkan hasrat-Mu, Engkau tuangkan cinta-Mu untuk memeluk kami.
agar kami dapat berendam dalam kehangatan cinta suci-Mu. Seperti seorang pribadi yang memeluk, yang memberi kekuatan, dan yang ada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, entah berapa banyak luka, darah dan nanah yang ada di kaki kita, entah berapa banyak sayatan-sayatan yang membuat luka di hati. Tapi satu yang pasti, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita satukan hati, berdoa untuk setiap rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa. Sekalipun nampaknya perang dunia ketiga di depan mata, bangsa bangkit melawan bangsa, seperti yang sudah dinubuatkan. Kami tidak mau menghalangi Engkau ya Tuhan dalam rancangan-Mu. Kami tidak berusaha untuk membatalkan setiap rencana-Mu. Ya Tuhan, jadilah rencana-Mu, jadilah kehendak-Mu. Apa yang baik dan apa yang berkenan di mata-Mu. Sekalipun dunia gentar dalam ketakutannya, sekalipun mungkin hati ini gentar dengan berita-berita di luar sana, dengan suara pelan Engkau membisikkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Ambil waktu, bersyafaat, berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi kepala negara beserta wakilnya, berdoa bagi para nabi di negara ini, bagi para pengajar, penginjil, rasul, gembala, bagi para pendoa-pendoa di bangsa ini. Berdoa bagi keamanan bangsa ini, bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, berdoa bagi mereka yang lemah tubuhnya pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami tidak membatasi Engkau bekerja, karena kami yakin dalam kelemahan tubuh kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Mari kita berdoa bagi keluarga,
bagi orang tua, anak, suami atau istri, menantu bahkan cucu. Sebutkan nama mereka, serukan nama mereka yang ingin Bapak Ibu doakan. Katakan, Tuhan, kembalikan dia dalam hatimu. Kembalikan ia dalam rancanganmu. Biarlah kasih-Mu mengalir. Biarlah kasih-Mu terus mengalir. Mari kita juga ambil waktu sejenak berdoa bagi mereka yang terkena dampak COVID. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ada kuasa kebangkitan di dalam diri kami. Ada kuasa kebangkitan di dalam diri anak-anak Allah yang percaya. Kami percaya imun anak-anak-Mu yang terkena dampak COVID. Pada pagi hari ini imunnya ditambah-tambahkan. Virusnya semakin kecil dan mati. Agar lidah mereka, lidah kami dapat mengaku, Tuhanlah penyembuhku. Mari kita berdoa juga. Bagi saudara, teman, kerabat yang pada saat ini lemah iman. Ya Tuhan, iman kami bukan berdasarkan kekuatan dan pengertian kami, tapi iman kami berdasarkan dari iman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami karunia, hikmat, dan karunia pengertian untuk mengenal Engkau dengan lebih benar, untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam. Dan saya berdoa juga, mungkin antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kehilangan pengharapan. Yang merasa dingin, yang merasa kesepian. Seolah-olah jalanan menjadi gelap, menjadi buntu. Seolah-olah kehangatan itu hilang. Harapan itu hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya lebih jauh, lebih dalam, saya mau mengingatkan, ketika kita berdoa untuk seseorang, mungkin itu suami atau istri, mungkin itu orang tua atau anak, saudara, tetangga, sahabat, kerabat. Yang saya mau tekankan, ketika kita berdoa untuk perubahan orang tersebut, dan orang tersebut tidak mengalami perubahan, itu bukan karena doa Bapak Ibu, itu bukan karena doa kita tidak didengar Tuhan.
itu karena Tuhan inginkan kita yang berubah. Sungguh indah cinta-Mu ya Tuhan. Sungguh hangat yang kami rasakan pada pagi hari ini. Keluarga adalah sebuah unit, tempat bertumbuh untuk menghasilkan keturunan yang ilahi. Di dalam dunia yang rusak ini, dasar keluarga terkoyak oleh si jahat. Kelam. Sejak dari awal mula, rencana suci terkoyak. Debu-debu sisa pembuangan yang tersisa melekat pada wajah lusuh karena dosa yang tersisa. Sisa-sisa abu pembakaran. Tampaknya masih ada sedikit yang masih murni. Kasih-Nya hadir bagai embun yang membasahi bunga dan tanah di pagi harinya. Kasih-Nya melebur bagai embun yang menetes di sungai yang berkumpul di muara. Anak manusia menanti kembali dipulihkan. Anak manusia berkelana mencari secercah cahaya ilahi. Keinginannya dan keinginan kita adalah keinginannya sejak azali. Rancangan Allah sejak zaman purbakala. Engkau mengerti bahwa Ia mempunyai maksud dalam mencipta manusia. Ia menghendaki keturunan yang kudus dan murni, membawa seberkas cahaya dalam dunia yang kelam, membawa jalan ilahi pada mereka yang tersesat, dan menuntun mereka yang berada dalam gelap. Panggilan Bapak Ibu adalah panggilan ilahi. Responi panggilannya. Karena ada terang di dalam setiap doa orang percaya. Ada mata air kehidupan yang memancar dari sana. Serukan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Ia berfirman, menjadikan Bapak Ibu dan saya serupa gambarannya, agar kita berkuasa atas bumi ini, bahkan seluruh bumi ini. Diciptakannya Bapak Ibu dan saya. Mari kita menoleh. Mari kita responi panggilan suci ini. Panggilan ilahi. Menjadi lebur dan satu dengan Sang Pencipta sesuai gambaran dan sinar terangnya. Sekalipun kelam merasuk, merusak anak-anak ilahi, dikoyaknya dan diberangusnya dengan buas dan ganas, agar hilang lantah keturunan ilahi dari Sang Penyair hidup. Benih ilahi itu dirusaknya dan dipeluknya dalam kelam dan dijauhkannya dalam jurang yang curam, hingga kelam meracuni pikiran si anak manusia
untuk memukul remuk adiknya sendiri hingga musnah. Diperingatinya saat itu, kelam sudah mengintip di balik bab. Ditulisnya syair-syair itu. Anak-anak kecil pun dibunuh olehnya. Jauh dalam rahim tertolak, menolak si kelam, merajuk rusuk sang pemilik kandung untuk melawan kodrat sang benih. Pagi hari ini kasihnya hadir bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ia memilih dan memanggil kita. Ia membenarkan Bapak, Ibu, dan saya. Ia memuliakan Bapak, Ibu, dan saya agar dijadikannya kita serupa gambaran anaknya. Sekalipun kelam merajuk dan merayu, seperti madu perempuan jahat, ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mari kita katakan bersama-sama Bapak Ibu, dengan suara yang keras. Roma 8 ayat 29. Katakan dengan suara yang keras. Sebab akulah yang dipilihnya dari semula. Aku juga ditentukannya dari semula. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara kami. Aku yang ditentukannya dari semula. Aku juga dipanggilnya. Aku yang dipanggilnya. Aku juga dibenarkannya. Aku yang dibenarkannya. Aku itu juga dimuliakannya. Ya Tuhan, inilah kesaksian firman-Mu. Katakanlah amin Bapak Ibu. Renungkanlah. Dosa telah merusak dunia ini. Tapi pengorbanan Sang Ilahi menjadikannya didikan bagi kita. Ini semua didikan. Ini semua pelajaran. Dan ini semua pemurnian. Karena dipandangnya Bapak Ibu indah. Ranting yang berbuah dibersihkannya agar lebih banyak menghasilkan buah. Marilah kita berjalan dengan Roh-Nya. Karena kita yang dikasihinya adalah orang-orang yang sedang dididiknya dalam berbagai tingkat pendidikan. Hingga kita menjadi matang dan dibawanya pulang untuk bersama-sama dengan Sang Cinta. Tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 45. Dalam kitab nabi-nabi tertulis, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Mari kita renungkan ayat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu saat ini sedang merasa diajar oleh Tuhan, itu karena Bapak Ibu adalah anak. Itu karena Bapak Ibu adalah berharga.
ketika hati kita menjerit, ketika kita menangis. Ya Tuhan, apa salahku? Mengapa aku mengalami hal seperti ini? Mengapa suamiku atau istriku begini? Mengapa orang tua atau anakku begini? Mengapa kehidupanku begini ya Tuhan? Tuhan izinkan, karena kita adalah orang yang berharga. Karena Tuhan memandang kita kuat. Karena Tuhan memperhitungkan iman Bapak Ibu. Jangan sesali. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami sepasang sayap bagi kami untuk mencari perlindungan-Mu, dan kehangatan bagi kami yang telah beku, agar kami mampu berjalan dalam hubungan yang benar bersama dengan-Mu lagi, mencapai sasaran hidup kami. Ya Tuhan, tuntun kami ke dalam tempat persembunyian-Mu, tempat di mana roh-Mu beristirahat dan berbaring dalam cinta yang bergelora. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi masalah hati. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi masalah finansial, masalah hubungan, bahkan masalah iman. Mungkin Bapak Ibu merasa, Tuhan, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku gak tahu Tuhan bagaimana aku harus berdoa. Aku gak tahu lagi Tuhan bagaimana aku harus berseru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Karena iman kita bukan iman yang sembrono, tapi iman kita berdasarkan apa yang Tuhan firmankan. Yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 dan Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Mari katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Katakan dan resapi agar timbul iman dan pengharapan. Karena aku ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya aku hidup di dalamnya. Sebab itu,
Sejak aku mendengarnya, aku tidak henti-hentinya berdoa. Aku meminta supaya aku dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupku layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan aku mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya bagi orang-orang kudus di dalam terang. Katakanlah amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasangan yang melayani Tuhan bersama-sama adalah suatu tim, suatu kelompok yang saling menopang dan mendukung. Sebagai teman sekutu, hendaklah mereka saling menolong dan melindungi satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, remukkanlah kiranya harga diri kami. Remukkanlah kiranya jiwani kami. Agar manusia roh yang di dalam kami keluar dan nampak. Agar kami layak dalam panggilan muliamu yang kudus. Seperti Priscilla dan Aquila. Mereka adalah contoh yang indah dalam indahnya melayanimu. Kitab Maleakhi 2 ayat 14 berkata, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau bermurah hati untuk memulihkan keluarga-keluarga, anak-anak ilahi yang terikat oleh kelam. Agar terjadi pemulihan besar-besaran. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi kepala daripada yang ada bersama-sama membangun rumah tangga Allah.
Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, selamatkanlah mereka dari sistem dunia. Bangkitkanlah orang-orang yang cinta akan Allah, orang-orang yang rindu untuk mendapatkan hati-Mu. Karena Engkau adalah penulis syair cinta. Kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pada pagi hari ini ya Tuhan, lahirkanlah kami kembali dalam Roh-Mu yang kudus. Setelah Engkau mengandung kami dalam buah pinggang-Mu, agar kami membawa pengenalan akan cinta yang kudus di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Mari kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman bersama-sama yang didasari dari kitab Yohanes 1 ayat 12 dan kitab Maleakhi 2 ayat 15. Namun aku yang menerimanya diberinya kuasa supaya aku menjadi anak-anak Allah, karena aku percaya dalam namanya. Aku telah dilahirkannya bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Katakanlah amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memperoleh anak adalah karunia dari Allah. Bukan anak dilahirkan hanya karena nafsu pria dan wanita, melainkan anak-anak kudus, yakni anak-anak yang dikandung dalam Roh Kudus, yakni anak kudus, anak yang dilahirkan karena keinginan Allah sendiri. Kitab Yohanes 3 ayat 6 menuliskan, apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Marilah kita hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Kudus sejak dilahirkan, dikuduskan dari kedagingan oleh Roh Kudus terus-menerus, sambil menyelamatkan orang lain.
Ya Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu yang penuh kemurnian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita terburu-buru menumpahkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat pilihan-Mu yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Hati yang terluka pada pagi hari ini, Bapa pulihkan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Saya mendapatkan pesan Roh Kudus hendak berbicara kepada Bapak Ibu masing-masing. Sesuatu yang rahasia bentuknya, yang orang lain gak perlu tahu. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita responi panggilannya. Mari kita dengarkan apa yang Roh ingin sampaikan. Buka hatimu. Buka hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mata hatimu terbuka pada pagi hari ini. Mendengar hanya apa yang murni yang dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Intuisimu aktif pada pagi hari ini. Nuranimu aktif pada pagi hari ini.
dan persekutuan yang murni aktif pada pagi hari ini. Untuk mendengarkan dan menangkap pesan yang murni yang dari Roh Kudus. Ada di antara Bapak Ibu yang bergumul, sakit penyakit di bagian leher, bagian belakang. Saya nggak tahu siapa orangnya. Dan mual di bagian lambung. Ya. Ngilu di bagian ulu hati, ngilu. Saya nggak tahu siapa orangnya. Buka hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada leher yang sakit, yang ngilu, jadilah pulih. Bagian yang sakit terasa hangat pada saat ini. Yang mual terasa hangat dan mengalami kesembuhan. Yang berbeban berat dilepaskan. Yang berjuang di bagian keuangan, berjuang di bagian finansial, saya gak meminta Bapak Ibu pegang kantong dan tepuk-tepuk, enggak. Pegang hati Bapak Ibu. Bilang gini, Bapa sudah memberikan berkat itu kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu sudah saya terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan masuk ke dalam hidupku. Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Pegang dada Bapak Ibu dan katakan dengan suara yang keras, kalau perlu ngalahin suara toa di masjid, gak apa-apa. Kalahin tuh suara tetangga yang sedang setel lagu dangdut, kalahin suaranya. Dengan iman berkata, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan. Dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya berada di dalam Engkau Kristus. Mulai pagi ini saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu. Dan segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya.
saya telah menjadi warga negara di surga. Pada pagi hari ini saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Pada pagi hari ini saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Pada pagi hari ini saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Pada pagi hari ini namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Pada pagi hari ini saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan kuasa musuh, dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Pada pagi hari ini saya dipenuhi kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan karena Engkau ya Tuhan. Saya pada pagi hari ini lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau Yesus Kristus, sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Segala sakit penyakitku telah Kau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupannya menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Kau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, karena saya memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya saat ini memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya saat ini memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diriku terdapat darah anak domba Allah.
Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupanku. Saya mengetahui sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Kau penuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Hatiku telah Kau penuhi oleh sukacitamu sekarang juga. Hatiku telah Kau penuhi oleh rasa damai-Mu sekarang ini juga. Saya telah Kau penuhi oleh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu sekarang ini. Saya mengakui sekarang ini, saya adalah anak Allah yang menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang saat ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluargaku telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam kehidupanku. Sekarang ini, sampai selama-lamanya. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Percik pada pikiran, percik pada hati, percik pada mulut, mata, telinga, hidung, kedua tangan dan kedua kaki. Kami sudah menerima apa yang kami katakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, nama yang besar, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya Tuhan dan diberkati sama-sama kita katakan amin.